Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video ini kita akan belajar cara mengintegrasikan Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Nah, yang kita integrasikan di sini adalah tabel di Microsoft Excel dengan Microsoft Word. Untuk lebih lanjutnya kita simak video berikut. Ya, pertama-tama kita membuat dokumen baru ya, dengan mengklik blank dokumen pada Microsoft Word. Kemudian kita jadikan teksnya rata tengah dengan cara menekan Ctrl E atau mengklik icon center supaya teks menjadi rata tengah. Dan kita tuliskan laporan pada Microsoft Word-nya yang nantinya akan diintegrasikan dengan tabel absensi di Microsoft Excel. Jika sudah, kita bisa buka Microsoft Excel-nya untuk membuat dokumen baru pada Microsoft Excel. Nah, di sini kita membuat file baru ya pada Microsoft Excel dengan memilih blank dokumen juga. Di sini kita akan membuat tabel absensi. Sebagai contohnya ya, kita menggunakan tabel absensi. Nah, tabel ini kita menggunakan kolom nomor, nama, kelas, dan absensi. Untuk absensinya sendiri kita menggunakan 4 kolom ya, karena dalam sebulan itu ada 4 minggu. Contohnya saja, jika sudah, blok absensi sepanjang angka, kemudian klik merge and center supaya menyatu, kemudian blok seluruhnya dan pilih center supaya teks menjadi rata tengah. Nah, untuk mengecilkan kolom nomor, kita blok nomor 1 sampai 4, kemudian pilih format dan klik tanda panahnya, kemudian pilih column width dan kita ganti menjadi 4 angkanya ya, supaya meramping. Nah, kemudian gabungkan setiap baris pada kolom nomor, nama, dan kelas menjadi satu supaya terlihat lebih rapi. Kemudian isikan data-data absensi berupa nama dan kelas sebagai data dummy aja ya, sebagai contoh, data contoh. Kemudian kita akan tambahkan keterangan kehadiran ya, keterangan kehadiran seperti hadir, izin, dan alfa. Kita tambahkan hadir itu diindikasikan dengan H, kemudian alfa diindikasikan dengan A, dan izin diindikasikan dengan I.
Kemudian setelah itu kita simpan file Excelnya, lalu kita buka file dokumen Microsoft Word-nya tadi yang telah kita buat, lalu copy sel pada Microsoft Excel. Nah, kemudian di Microsoft Word-nya kita pastekan dengan metode link and use destination style. Nah, jadi kita pilih yang itu, kemudian kita klik saja dan kita ratakan tabelnya menjadi di tengah. Nah, yang kedua ini nanti kita akan mengkopikan tabel dengan metode yang berbeda. Nah, contoh ya, kita lihat ini pada tabel pada kolom Ahmad di minggu keempat yang tadinya hadir, kita ganti menjadi alpha, kemudian simpan. Kita lihat di Microsoft Word-nya apakah berubah. Ya, ternyata hasilnya berubah ya, sesuai dengan data yang ada di Excel. Kemudian pada yang terakhir itu ya, yang alpha, kita ganti menjadi hadir, kemudian kita simpan. Apakah di Word-nya berubah ya? Hadir ya, kita lihat ya. Untuk memastikan ini ya, hadir, kita ganti menjadi izin. Kita simpan. Ya, ternyata langsung berubah datanya ya di Microsoft Word-nya. Nah, coba kali ini kita coba dengan tanpa menyimpan. Jadi ini datanya kita coba langsung ganti tanpa harus kita save dulu ya. Apakah bisa? Nah, tapi jika tidak berubah otomatis, kita bisa update link. Jadi ketika datanya udah kita ubah tapi di Microsoft Word-nya belum berubah, kita bisa gunakan klik kanan pada Word tadi. Nah, ini kita coba ya, tanpa save ternyata bisa berubah ya, dengan tanpa kita simpan. Ternyata tabelnya bisa tetap terintegrasi. Nah, pada kolom minggu ketiga kita ganti juga menjadi alpha. Wah, kita tanpa harus merubah, tanpa harus menyimpan, bisa berubah. Nah, selanjutnya kita gunakan paste dengan metode yang berbeda. Kita copy dulu selnya, kemudian kita buka Microsoft Word-nya, kita paste dengan metode keep source formatting. Keep source formatting ya, ini akan memberikan bentukan yang sama dengan yang ada pada Microsoft Excel, tapi tidak terhubung, tidak terlink ya, tidak terintegrasi. Jadi contoh kita ubah di Ahmad ini menjadi alpha semua, kita lihat perbedaan di kedua tabel. Nah, tabel bawah ini dia tidak berubah, sedangkan tabel yang atas dia berubah karena yang di bawah ini tidak terintegrasi dengan Microsoft Excel. Nah, kita coba satu sel. Kita coba satu sel untuk mengintegrasikan dengan Excel. Nah, ini hadir tapi di sini tidak berubah, yang berubah di atas. Kita copy aja ya, coba kita integrasikan satu sel. Nah, kita pilih di kolom yang kedua, kita pilih paste dengan paste spesial. Paste spesial ini kita pilih di paste link, kemudian unformatted itu ya. Oke, kita klik oke. Nah,
maka di sini sudah berubah ya, sama dengan tabel di atas. Jadi ini sudah terintegrasi dengan Microsoft Excel. Kita buka Excelnya ya, kita ubah lagi menjadi alpha. Nah, dia sudah terintegrasi ya. Oke. Jadi di sini sudah saling terintegrasi. Jadi untuk mengintegrasikan Microsoft Excel dan Microsoft Word, kita bisa gunakan dua metode, yaitu pertama dengan paste seluruhnya itu tadi ya, link and use destination file, dan yang kedua itu kita bisa integrasikan sel-selnya satu-satu. Jadi lebih enak yang pertama atau kedua? Kalau menurut saya lebih enak yang pertama ketimbang yang kedua, karena tabel yang pertama itu keseluruhannya sudah terintegrasi dengan Excel, sedangkan tabel yang kedua itu harus mengintegrasikan atau kita harus mengcopy paste linknya satu persatu. Jadi agak ribet ya kalau tabel yang kedua itu ya. Ya mungkin video pembelajarannya bisa kita cukupkan. Sekian dan terima kasih.